Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan jiwa dimanapun Anda berada. Ketemu dengan saya Bang Yoga di sini, tepatnya di tanggal 22 Desember 2020 dari Anca Community, disiarkan langsung oleh akun Palopo Live di kesempatan di sore hari ini, dan tentunya menjadikan sebuah hal yang cukup istimewa bagi kita semua, di mana beberapa wilayah ya pemilihan kepala daerah atau pilkada telah usai, dan beberapa juga yang masih melanjutkan pada proses-proses tertentu. Nah, di kesempatan di sore hari ini Bang Yoga akan ditemani oleh seorang yang mungkin tidak asing lagi untuk di wilayah Kota Palopo dan juga beberapa wilayah ya, dan juga akan saya perkenalkan siapa dia, dan tentunya bahwa kita akan beberapa ngambil session di kesempatan di sore hari ini, yaitu di obrolan sore bersama Pak Markus Tarukalo atau Pak Max tentang 3 session ini. Pertama itu adalah session mengenai opini pilkada dari Pak Markus Tarukalo atau Pak Max sebelum, ya ini sebelum, jadi diingatkan, dikutip ya, sebelum pilkada, tapi bukan sesudah pilkada. 1 minggu ya? Oke, 1 minggu sebelum pilkada, Luhut Timur, Lutra, Tanah Toraja, dan Toraja Utara capai 100%. Itu sangat luar biasa. Dan di season kedua adalah kita akan membahas tentang, karena beliau juga ini yang saya tahu saya adalah praktisi ya, praktisi pariwisata, dan tentunya di season kedua itu adalah kita akan sedikit membahas pariwisata adalah sektor investasi dunia. Dan di season terakhir ini kita akan coba mengupas mungkin sedikit ya, tetapi kita akan menunggu session-session berikutnya, yaitu figur calon wali kota Palopo ke depan kira-kira siapa. Oke, kita nggak usah berbahasa-basi lagi di sore hari ini, dan tentunya saya akan say hello dulu dengan Pak Max di kesempatan di sore hari ini. Selamat sore Pak Max. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Iya, bagaimana kabarin Pak Max? Baik. Baik. Luar biasa. Dilihat dari keceriaan di sore hari ini, kayaknya dengan hal ini, dengan kedatangan ini bisa memberikan suatu rasa semangat bahwa apa yang saya sampaikan itu benar-benar ingin juga diutarakan oleh Pak Max di sore hari ini. Saya kira begini, segala sesuatu yang bagus dan indah dan baik perlu di-share kepada siapapun, sehingga bisa menginspirasi orang-orang untuk bisa berbuat sesuatu kepada orang lain kalau itu hal yang positif dan baik bagi orang banyak. Nah, itu yang saya ingin sharekan, karena prinsip hidup saya bagaimana menjadi menginspirasi orang dalam setiap apa yang kita kerjakan. Baik, terkait dengan session kita yang pertama, saya atau mungkin juga nanti akan muncul beberapa komentar ya, tetapi saya ingatkan untuk buat rekan-rekan dimanapun Anda berada untuk memberikan komentar atau pendapat ya, silakan aja di kolom komentar yang sudah disediakan, atau juga bisa menghubungi kami ya. Kebetulan kami gunakan dulu untuk layanan informasi hari ini itu di 082 315 777 288. Anda bisa live di sini ya, silakan saja, nanti kita akan sambungkan dengan narasumber ya di sore hari ini. Baik, terkait session kita yang pertama, opini sebelum pilkada Luhut Utara, Luhut Timur, dan Tanah Toraja ya, Toraja Utara dan Tanah Toraja. Apa yang terinspirasi dari Pak Max bahwa dalam pencapaian ini dikatakan adalah 100% gitu. Ini yang harus kita kupas supaya tidak terjadi sebuah yang tren sekarang hari ini adalah hoax gitu. Oke. Ya, saya kira kalau bicara hoax adalah sesuatu yang tidak benar. Ya. Ternyata bohong. Ya. Nah, berangkat dari opini saya tentang pilkada Luhut Timur, Luhut Utara, Tanah Toraja dan Toraja Utara, saya berangkat dari pengalaman waktu pemilihan gubernur. Pemilihan gubernur pada tahun 2018. Oh iya. Nah, kebetulan saya tim suksesnya Prof Nurdin untuk Kota Palopo. Iya. Nah, Kota Palopo ini di sini ada calon juga wakil, yaitu 02 ada di Kota Palopo, 02 calon gubernur pada saat itu. Nah, berangkat dari pengalaman itu saya bisa membuat satu opini tentang target
kepala daerah Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Yeah. Untuk Luwu Timur, semua pilkada di Luwu Timur, Luwu Utara, Toraja Utara itu adalah incumbent semua. Incumbent. Iya. Berarti kalau incumbent ini adalah bisa kita sebutkan namanya adalah ya, Hustler. Kan, ya, Hustler sama-sama kan, incumbent ya, ini. Hustler kan incumbent dengan wakilnya Ya, menantang. betul. Nah, kemudian Luwu Utara, Indah dengan Tahar, Ya. wakilnya menantang dan Ya. ada juga kontestan satu. Ya. Dan itu juga tahun sebelumnya ikut dalam kontestasi. Jadi ini incumbent dua-dua ini Ya. yang terjadi pertarungan di Luwu Timur, Luwu Utara. Ya. Nah, Tanah Toraja ini yang menarik bagi saya. Iya. Tanah Kenapa Toraja bisa? saya ungkapkan di dalam Facebook dan di dalam WA Prof. Andalan Seluruh Raya dan Sulsel Jaya bahwa ini Tanah Toraja sesuatu yang menarik bagi saya. Kenapa? Saya katakan Tanah Toraja akan terulang kejadian yang terjadi di Luwu, di mana mantan bupati bertarung melawan bupati yang Ya, berkuasa. Itu Tanah Toraja Utara ya? Ya, Tanah Toraja. Tanah Toraja. Karena dulu Theophilus dikalahkan oleh Victor. Theophilus kan sudah berkuasa 5 tahun. Iya. Kemudian dikalahkan oleh Victor yang berkuasa 5 tahun. Nah, dua kontestan ini ada pembanding. Iya. Waktu Theophilus jadi bupati seperti apa Iya. capaian beliau, Iya. track record yang dia dapatkan, Iya. yang dia laksanakan selama ini, yang dirasakan rakyat seperti apa. Kemudian Victor yang mengalahkan Theophilus waktu itu berkuasa. Iya. Jadi ada pembanding. Iya. Kemudian yang saya melihat di sini di Tanah Toraja 02-nya itu mendukung karena ini 02-nya itu adalah dokter dan saya tahu ini dokter ini dokter anak yang ahli yang saya lihat kalau praktek ramai sekali. Oh, gitu ya. Nah, dari situ kan bisa suatu kredit point bagi dia dalam kampanye nanti bagaimana menyerap banyak suara dan dia ini dua kali maju juga ini dokter Sadrak. Okay. Jadi dia udah punya pengalaman politik. Ya. Nah, kalau yang lain itu kan pendatang baru. Ya. Nah, kemudian itu Toraja Utara. Jadi tadi itu itulah pengamatan saya kenapa saya katakan Theophilus akan naik. Ya. Karena ini kemampuan tim sukses Theophilus itu mampu mengolah isu-isu aktual yang ada. Ya. Nah, kemudian untuk Toraja Utara, kenapa saya katakan 02? Kenapa? Di Toraja itu yang paling tren sekarang itu adalah pertarungan yang kita tahu Toraja, pertarungan dalam tanda kutip apa ya. Nah, ini yang masuk ini adalah dari luar Toraja, Papua dan Irian, dan kita tahu lumbung apa di sana. Dan rata-rata yang dari sana itu memenangkan ketika maju. Nah, dalam peta saya melihat selama ini, karena saya juga sering datang ke Toraja bicara tentang pariwisata Toraja, dan saya melihat bupati yang ada dengan ini dan seterusnya, saya ambil kesimpulan bahwa Toraja itu punya keunggulan ada 3, pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Dan itu yang harus difokuskan. Nah, selama ini teman-teman di pariwisata mengatakan tidak ada sesuatu yang unik yang bisa membuat Toraja maju dalam sektor pariwisata. Padahal kalau saya melihat Toraja itu harus maju karena dia sudah dipimpin oleh 2 bupati. Dulu hanya 1 bupati bisa maju. Nah, sekarang sudah 2 bupati, masa tidak bisa membuat satu terobosan dan suatu strategi bagaimana meningkatkan pariwisata Toraja. Oke. Sudah disebutkan tadi beberapa hal yang mendasar tentang bagaimana memprediksi atau opini dari Pamex mengenai sebelum pilkada menjelang kurang lebih sekitar 7 hari bahwa calon yang akan disebutkan nantinya beberapa itu dalam hal ini 100%, pencapaiannya 100%. Dan bukan hanya, artinya kita gini, artinya dengan hadirnya kami ini adalah memberikan sebuah warna. Artinya warna di sini adalah bagaimana menyampaikan bahwa siapapun itu bisa berprediksi, siapapun itu bisa berpendapat, siapapun itu bisa mengeluarkan statement seperti apa, tetapi dengan dasar-dasar yang kuat dan punya juga dasar-dasar yang memiliki sebuah profil atau yang benar-benar memang memberikan sebuah benar gambaran-gambaran seperti ini. Tapi kita tidak melemparkan sebuah yang hoax tentunya. Karena kalau kita melemparkan yang hoax pasti kita akan dicari. Oke, jadi begini. Bisa mungkin diperjelas secara teknisnya. Opini itu disampaikan di mana saja? Saya sampaikan opini saya. Kami punya WA
Propandalan, seluruh raya. Karena dulu kami tim Propandalan waktu pemilihan gubernur masih eksis sampai sekarang itu WA Propandalan. Di situ kami berkomunikasi dan juga ada WA Sulsel Jaya. Sulsel Jaya itu dari 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan. Saya masukkan di situ dan di Facebook juga saya masukkan. 1 minggu sebelum pemilihan. Memang waktu sebelum 1 minggu memang saya ada berubah dalam opini. Waktu saya melihat keadaan di Luwu Utara, saya katakan sementara Tahar unggul. Karena beberapa indikator saya lihat, tetapi setelah Pati kembali tetap Indah kuat. Kenapa? Saya bilang untuk Luwu Timur karena Luwu Utara sempat teman itu berdiskusi keras saya di WA. Mereka bilang, apa yang Anda tahu? Anda di Palopo, bagaimana bisa memprediksi? Saya bilang begini, Indonesia ini kecil. Luwu Raya ini kecil. Dunia saja orang bisa tebak, apalagi ini. Jadi saya katakan mereka, secara logika berpikir, Tahar itu berpeluang besar untuk menang. Kenapa? Karena dia didukung oleh 2 bupati yang mantan bupati, didukung oleh 2 mantan bupati. Tapi bagi saya itu bukan parameter. Karena yang paling utama ini adalah bagaimana mampu mengolah isu-isu aktual yang ada di masyarakat dan di pemerintahan. Dan bagaimana meyakinkan orang sehingga orang memilih, ada prime movernya yang membuat orang itu kenapa memilih ini? Kenapa? Karena yang incumbent kan orang sudah rasakan. Yang penantang ini kan orang belum tahu. Sehingga itu orang harus berpikir secara cerdas. Saya kira itu yang saya bisa. Jadi sangat luar biasa apa yang disampaikan tadi Pak Max ya. Beliau ini adalah nama benarnya adalah Markus Tarukalo, tapi yang biasa disapa dimanapun yaitu adalah Pak Max atau kadang dipanggil juga Omex atau segala macam ya. Jadi baik. Jadi tadi sudah disampaikan opini dari Pak Max atau prediksi dari Pak Max. Dasar apa yang menjadi bahwa siapa yang akan jadi pemenang di pilkada pada saat itu? Jadi begini, sekarang ada satu tren baru dalam pilkada bahwa ketokohan tidak menjadi jaminan, tidak menjadi karena itu politik itu cair, ya. Jadi setiap saat bisa berubah. Jadi tergantung dari tim sukses bagaimana mengolah isu-isu aktual, mengolah suatu berita. Gitu. Oke, baik. Jadi bagaimana hal yang cukup kuat bahwa tertumpu pada tim suksesnya sendiri. Terkadang juga memang selalu terbaliknya. Ketika tim sukses juga kuat, terkadang juga tidak ada pendorong dari untuk menguatkan bagaimana ini tim sukses untuk berjalan. Semua serba dinamis, semua serba tadi yang dikatakan Omex adalah melebar atau mau disentuh juga tidak punya kekuatan yang keras, dia mencair gitu loh. Mau disentuh juga terasa seperti ini. Jadi nafsi-nafsi lah. Itulah. Baik. Ya, jadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Max ya. Tapi terkait dengan Luwu Timur sendiri, Pilkada Luwu Timur. Ini kan Pak Husler dan Ibas ya. Ibas ini kan satu paket yang cukup luar biasa ya. Dan Husler juga mempunyai karismatik, Ibas juga sama-sama memiliki karismatik. Dari sisi mana sehingga Pak Max mengatakan bahwa Pak Husler ini akan mempunyai peluang sebagai pemenang pada saat itu? Oke, ini menarik sekali karena saya memang orang Luwu Timur. Oh, gitu. Saya orang Luwu Timur, lahir besar di sana. Jadi saya tahu kondisi Luwu Timur. Di Luwu Timur itu kan ada satu program Husler yang tidak ada di kabupaten kota lain. Hanya di Luwu Timur, dan ini yang saya karena itu sudah dirasakan oleh keluarga saya. Yaitu bantuan kuliah 4 juta 1 tahun. Bantuan kuliah? Iya, untuk itu sudah regulasinya sudah berjalan berapa tahun selama Husler jadi bupati. Jadi begini, saya bilang sama mahasiswa, kalau kamu dalam rumah tangga 10 orang, 10 orang, terus dikasih uang 3 juta, 300.000 berarti 3 juta. 3 juta bagi 5 tahun berapa per tahun? Nah ini 4 juta per tahun per mahasiswa. Per orang? Per orang. Artinya benar-benar warga Luwu Timur. Iya, kita melihat hasilnya itu kedua. Nah, kemudian yang lain berkampanye begini. Kalau saya jadi bupati, banyak yang saya gratiskan. Termasuk sesuatu Nah, logika berpikir saya, ini barang mau dibeli saja susah, apalagi mau gratis. Iya kan?
Contoh, gratis ini, gratis ini. Sekarang aja orang mau beli itu barang susah, apalagi mau gratis. Itu paradigma berpikir saya tentang ini reasonable atau tidak. Itu. Tapi itulah politik. Bagaimana membuat orang tertarik dan terdorong untuk memilih kita. Oleh karena itu kita butuh pemilih cerdas. Karena pemilih itu ada 3. Betul. Cerdas, emosional, dan pragmatis. Nah, yang lebih banyak di situ di mana? Karena ini Luhut Timur ini boleh dikata orang-orang Luhut Timur sudah banyak yang pintar. Betul. Banyak yang pintar. Jadi dia akan berbuka tentang apa yang mereka harus lakukan. Jadi itulah saya punya pendapat kenapa saya katakan masih kuat, dan sementara itu saya adakan namanya semacam sampling di masyarakat. Setiap orang yang datang ke tempat saya wawancara. Siapa yang Anda mau pilih, kenapa ini, kenapa. Jadi rata-rata pemilih cerdas itu rata-rata itu mau menuju kepada apa yang saya katakan tadi. Sehingga saya mengopinikan itu berdasarkan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, dan apa yang saya rasakan. Baik. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Max benar-benar sampai hari ini juga saya baru mengetahui bahwa selama ini Pak Husler selama menjadi bupati jauh sebelumnya sudah memberikan sebuah program kepada masyarakat yang benar-benar sangat menyentuh kepada masyarakat itu sendiri atau warganya sendiri, yaitu dengan tadi yang dikatakan bahwa adalah bantuan untuk kuliah. Dan ini Mas, waktu 1 bulan sebelum pemilihan saya sempat klarifikasi sama mahasiswa yang ada di Palopo. Betulkah? Betul. Dia katakan betul. Jadi makanya saya berani berkomentar karena mereka mengatakan betul. Dan memang dirasakan oleh keluarga saya. Baik, terima kasih. Jadi Pak Max, adapun hal itu dapat berjalan sampai ke depannya, dan saya sebagai warga negara Republik Indonesia mengatakan sangat luar biasa program yang dituangkan oleh Pak Husler, dan mudah-mudahan nanti siapapun pengganti Pak Husler ke depan, artinya kita kan ini Pak Husler sudah 5 tahun lagi akan memimpin Luhut Timur, dan siapapun nanti akan menjadi Bupati Luhut Timur agar bisa mempertahankan program-program yang benar-benar bahkan kalau bisa meningkat lagi. Betul. Karena kalau tidak meningkat, nilai jual apa yang mereka bisa beli? Jangan hanya copy paste. Jadi itu bukan terobosan dia kalau dia lanjutkan. Dia harus sesuatu yang lebih signifikan lagi, mungkin S2, S3. Baik. Dan berapa juga teman-teman yang sudah bergabung di sini yang sudah menyampaikan dukungannya Terima kasih buat Andi Indi terus ada juga Gibion Loma, ada Brapo Hikmah, dan juga beberapa teman-teman ini yang belum muncul saya belum bisa tarik ke atas ini. Dan selamat sore buat Anda, selamat mendengarkan dengan obrolan kita di sore hari ini dengan Pak Max. Sangat luar biasa. Jadi sesuatu yang menarik, memang terkadang pilkada itu bukan hanya persoalan bukan soal figur, tetapi bagaimana masyarakat ini atau warga ini bisa memacu dirinya untuk menganalisa sesuatu. Karena untuk dalam hal ini adalah kita jangan golput lah tapi bagaimana kita hak suara kita ini kita berikan kepada yang benar-benar menurut pandangan kita itu tepat dan benar gitu. Karena ada beberapa pemilih itu yang tadi yang katakan Pak Max itu ada 3 komponen yang ada di dalamnya, dan inilah beberapa analisa yang cukup luar biasa. Tapi ada satu tip yang saya ingin sampaikan begini. Seperti kami di WA Prof. Andalan di Luhur Raya, saya katakan begini. Kita tim Prof. Andalan boleh saat ini beda, beda pilihan, beda dukungan, tapi yang harus kita ingat setelah pilkada kita harus mencair lagi. Siapapun yang terpilih itulah pemimpin kita. Karena itulah politik. Itulah politik. Jadi kita harus gentleman dalam berpolitik. Kita boleh ada beda pilihan, tapi ketika selesai nanti sudah dia itu pilihan kita. Kalaupun ada persoalan serahkan kepada yang berkewajiban Panwaslu ini. Kita jangan turun lagi membuat masalah baru. Itulah demokrasi yang betul-betul dewasa dan cerdas. Baik, terima kasih Pak Max apa yang disampaikan di session pertama tentang tapi ini bisa dikuatkan kan bahwa dasar penyampaian itu 1 minggu sebelumnya itu sudah memang 1 bulan sebelumnya, karena waktu
2 minggu sebelum pilkada saya ada perubahan sedikit. Oke. Karena ada isu saya dengar, tapi setelah itu 1 minggu sebelumnya kembali lagi pada opini saya awal bahwa tetap ini yang menang. Oke. Itu kan namanya opini, artinya ada. Jadi orang bebas beropini. Beropini itu bukan pelanggaran. Betul. Yang penting opini kita itu jangan mendiskreditkan seseorang atau jangan menjelekan atau membuat seorang itu merasa tersolimi. Itu yang perlu dilihat. Jadi beropini secara positif dan opini saya kan ini didukung dengan fakta. Oke, baik, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Max di session pertama. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sabar, saya coba membukanya ini. Oke. Gimana untuk Palopo ke depan, siapa yang layak pemimpin di Kota Palopo? Oke, kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu, nanti kita masuk kepada session ketiga. Oke. Ya. Iya. Kita masuk di session ketiga itu. Kita baik, kita masuk kepada session kedua dulu. Oke, silakan. Ya, supaya agak sedikit mencair. Ya. Jangan membukut terus karena sekali lagi kita juga berdua sepakat kok bahwa hasil pemilu pemilihan kepala daerah yang terjadi di Lu Utara, Lu Timur dan Tanah Toraja Utara kita serahkan kepada semua yaitu KPU. Yang berkompeten. Ya. Jadi kita siapapun pemimpinnya bahwa kita tetap mendukung apapun itu, tetapi ketika ada sesuatu bisa kita mengontrol atau mengawasi atau memberikan sebuah mungkin nasihat atau perhatian bahwa seperti ini. Oke, selamat buat Bapak Husler ya di Lu Timur dan Ibu Indah di Lutera dan di Teofilus di Toraja, Tanah Toraja Pak Teofilus. Terus di Toraja Utara Ombas. Ya. Wow, Ombas ya. Ombas ya. Keren juga Ombas ya. Oke. Kebetulan itu 02-nya teman dulu itu. Oke. Baik. Anaknya Jadi Pak Dr. Palimbong. Mudah-mudahan oh iya benar, saya dengar informasinya dia adalah kerabat dari Dr. Palimbong ya. Anaknya ya. Oke. Dan dia anggota DPR juga. Oke. Mudah-mudahan dia datang ke Palopo karena kan dia Palopo juga kan. Ya, siapa yang tidak kenal Pak Dr. Palimbong. Iya betul. Oke, baik. Kita untuk mencairkan suasana kita di sore hari ini, saya ingatkan lagi sebelum masuk kepada session kedua, ya, Anda bisa bergabung di 082 secara live-nya ya, di 082 315 777 288 atau Anda langsung juga memberikan pertanyaan di kolom komentar yang sudah disediakan di ACFM Palopo, ya. Baik. Kita masuk kepada session kedua, yaitu session kedua terkait karena beliau ini tadi kita belum membuka latar belakang, tapi latar belakangnya Pak Max ini seperti apa. Sebelum masuk pada sesi kedua, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah bahwa siapa sih Pak Max gitu. Oke, selamat sore para pemirsa di seluruh Selatan, seluruh Indonesia barangkali atau di mana saja berada. Saya Max. Saya adalah asli dari Toraja tapi berkarya di Kota Palopo. Yang jelas saya orang Indonesia asli. Asli ya. Jadi sekarang dikotomi tentang orang apa itu dihilangkan. Yang jelas kita orang Indonesia. Iya. Nah, itu. Oke, baik. Pak Max adalah salah satu praktisi pariwisata yang ada di Republik ini, ya. Dan mudah-mudahan saya juga bisa menjadi penggiat pariwisata. Ya. Oke, baik. Dan terima kasih Pak Max. Kita masuk saja melangkah kepada session kedua. Kita temanya adalah pariwisata sektor investasi dunia. Kira-kira sebelum kita melangkah lebih jauh, pariwisata itu apa? Dan kenapa bisa mencapai sebagai investasi dunia? Silakan. Jadi pariwisata itu sebenarnya identik dengan senang-senang, bersenang-senang. Jadi saya tidak perlu kupas lebih jauh tentang pariwisata, tapi yang saya ingin sampaikan pariwisata itu adalah proses untuk bagaimana bersenang-senang, ya, bagaimana bersenang-senang. Nah, pariwisata adalah satu sektor yang membuat manusia bergerak, mulai dari yang kaya, menengah sampai yang miskin. Kalau teknologi hanya tertentu orang yang bisa berkunjung ke suatu kota, suatu negara karena teknologi. Tapi pariwisata adalah suatu industri yang sustainable. Pariwisata ini tidak akan mati dan dia tidak bisa dibandingkan dengan industri lain. Karena dia sifatnya adalah intangible.
intangible. Pariwisata itu beda dengan komoditas lain. Kalau komoditas lain orang harus bisa bawa kemana-mana, tapi pariwisata tidak. Orang harus bergerak ke tempat itu. Jadi pergerakan orang itu sudah mengeluarkan biaya sejak dia berangkat, visa, paspor, tiket, akomodasi, transportasi, travel, pemandu wisata, akomodasi. Jadi dia banyak sekali, dia multiplier effect. Dan yang paling penting dalam pariwisata itu adalah orang itu mengunjungi suatu objek, apa yang dia dapatkan dari situ. Dia hanya bisa merasakan, melihat dan menikmati, tapi dia tidak bisa memiliki komoditas itu. Beda kalau orang pergi beli mobil. Dia beli mobil, orang akan kekurangan mobil. Kalau dia borong mobil itu, orang itu harus beli mobil lagi. Tapi pariwisata tidak. Orang hanya datang, jadi dia intangible. Dia hanya bisa dilihat, dinikmati, tapi tidak bisa dilihat, dinikmati, dirasakan, tapi dia tidak bisa dimiliki dan dia tidak bisa dibawa kemana-mana. Itulah keunggulan yang fundamental dalam sektor pariwisata. Baik, luar biasa ya. Pariwisata seperti apa yang dikatakan tadi Pak Max, bahwa itu bisa kita melihat, bisa kita merasakan, tetapi tidak bisa kita miliki dan dia tidak bisa bawa pulang. Karena kenapa? Dan orang harus ke situ. Minimal kita harus bergerak untuk melakukan perkunjungan atau melakukan gerakan. Itu tadi dikatakan pariwisata adalah gerakan bagaimana menuju pada satu tempat. Dan pariwisata itu ada beberapa komponen di dalamnya, yang melibatkan semua stakeholder. Tidak kayak ada sektor yang lain. Jadi makanya ada komponen-komponen pariwisata di dalamnya itu. Jadi mulai dari ASITA namanya, Asosiasi Tour and Travel, yang menangani tiketing, paspor dan sebagainya, visa, dia bisa urus lewat travel. Kemudian ada namanya HPI, Himpunan Pramowisata, yang memandu mereka. Kemudian PHRI, Perhimpunan Hotel Restoran. Kemudian ada Putri, perusahaan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata. Dan didukung oleh stakeholder tentang industri kerakyatan dan semuanya. Jadi melibatkan seluruh komponen kalau pariwisata. Jadi saya tekankan lagi kembali bahwa pariwisata itu bukan mengambil, tetapi keterkaitannya banyak sekali. Dia mengakomodir semua sektor. Mengakomodir beberapa leading sektor di stakeholder maksudnya dalam hal ini. Contoh di hotel, orang menginap di hotel. Hotel beli beras, ikan, telur, ayam, semua dibeli dari mana? Pasar. Gitu. Nah, orang hotel lagi tamu-tamu hotel dia pergi jalan-jalan souvenir, mengunjungi beberapa objek, dia bayar lagi. Jadi ada namanya pengeluaran rata-rata per tamu itu berapa. Nah ini yang harus kita ingat, bahwa yang lebih luar biasa lagi yang saya beritahu kepada pelaku pariwisata khususnya perhotelan, bahwa menjual hotel itu gampang. Jadi yang kita jual itu di hotel bukan kamarnya. Ingat dulu, yang kita jual itu, kalau Anda pengusaha hotel, yang dijual itu bukan kamarnya. Salah. Contoh, kalau Anda memiliki 30 kamar, ini hari Anda memiliki 30 kamar, laku 5, berarti 25 kamar hilang. Betul. Jadi yang kita jual di hotel itu bukan kamarnya, tapi malamnya. Ini hari 30 kamar, laku 5, 25 lewat, besok lagi 30, laku 5, baru 10 yang laku, 50 sudah hilang, dan ini tidak bisa dijual lagi kalau sudah lewat. Jadi room night-nya yang kita jual, bukan room available. Ini yang harus dilihat, room night-nya, bukan room available-nya. Karena kamar Anda memang 30, tapi kali 30 hari berapa? 900 kamar kan? Nah bagaimana bisa dapat 900 kamar satu bulan? Room night-nya harus terjual. Oleh karena itu hitung dia punya cost price-nya ketika kamar ini terisi daripada kosong, atau masih untung. Nah ini yang harus dikalkulasi dalam mengelola hotel. Baik. Mengenai pariwisata, kenapa kita mengatakan bahwa pariwisata itu merupakan sektor investasi dunia? Di tengah-tengah pandemik di tahun 2020 menjadi sebuah hal yang cukup tragis gitu ya. Saya katakan cukup tragis karena kenapa? Bukan hanya di sektor kesehatan saja atau di bidang kesehatan saja, tetapi semua sektor menjadi terikat atau keterkaitan dalam pandemik ini. Nah, by the way ini Pak Max, karena Pak Max ini adalah praktisi pariwisata dan juga pengelola Pate Labombo yang ada di Kota Palopo. Di masa pandemik ini, kira-kira apa yang dialami dari sektor pariwisata itu sendiri? Apakah masih ditetapkan bahwa pariwisata ini adalah
sektor investasi dunia atau hanya di tahun ini yang menjadi hambatan? Ya, saya kira hampir 1 tahun ini kita mengalami stuck di bidang pariwisata. Kenapa? Itulah saya katakan tadi, pariwisata itu adalah pergerakan dunia. Jadi ada pariwisata itu sendiri terdiri dari wisata mancanegara, wisata Nusantara, dan wisata lokal. Nah, semua sektor ini close down. Orang mengadakan pemerintah adakan close down ya. Sebelum pemerintah mengadakan close down itu sudah shutdown di mana-mana. Karena ini pariwisata itu menyangkut tentang isu keamanan. Jadi kunci pariwisata itu isu keamanan. Apapun yang miliki, sehebat apapun yang Anda punya keunggulan pariwisata, kalau keamanannya tidak terjadi, makanya dalam sabta pesona itu pesona bersama aman. Jadi apapun yang ada kalau tidak aman orang tidak ke sana. Nah ini jadi pariwisata kita, bahkan juga pariwisata Indonesia, seluruh dunia ini menjadi terpuruk. Kenapa? Karena pariwisata itu pergerakan. Nah, sementara orang dibatasi pergerakan. Protokol kesehatan kan social distance, jaga jarak. Nah, bagaimana kalau sektor pariwisata tidak bisa jaga jarak? Karena itu di sektor pariwisata itu jasa yang kita jual. Jasa. Jadi memang sangat bertentangan dengan standar kesehatan tentang pariwisata. Karena pariwisata itu bagaimana bersenang-senang, bagaimana memberikan pelayanan yang memuaskan. Nah, pelayanan memuaskan itu termasuk bagaimana berinteraksi dengan orang untuk memberikan suatu penjelasan, memberikan suatu pelayanan yang lebih dekat dan mereka terasakan sehingga mereka puas itu. Tapi kalau di Kota Palopo sendiri berdampak nggak sebagai pengelola? Berdampak. Sangat berdampak. Iya, karena pariwisata dunia itu adalah perjalanan wisata. Jadi dia sudah dalam 1 tahun sebelumnya dia sudah buat suatu namanya tour program. Jadi di dalam tour program itu sudah ketahuan mau kemana, berapa lama, di mana saja dia kunjungi, akomodasinya di mana. Itu sudah dituangkan dalam dalam paket tour. Sebelum pandemik, Labumbu sendiri mungkin Pak Max bisa menjelaskan, sebelum pandemik di tahun 2020 ini kunjungan wisatawan yang ada di baik lokal atau Nusantara ataupun juga mancanegara di Labumbu ini sebelum pandemik ini bagaimana eskalasinya ini? Bukan sebelum pandemik, sejak 2018 isu tsunami, gempa dan sebagainya itu sudah terpuruk pariwisata internasional. Karena itu berhubungan dengan perjalanan dari negara ke negara. Itu sudah terpuruk 2018, sudah mulai turun drastis itu. Kenapa? Apalagi saya di pantai. Orang terpikir bahwa pantai itu berbahaya karena waktu 2018 tsunami terjadi gempa bumi dan sebagainya, tanah longsor. Jadi untuk mancanegara memang sudah terpuruk kita 2018, masuk 2019 kena lagi, 2010 corona lagi, 2020 corona. Nah kita berharap 2021 ini ada berkah dari Tuhan. Cukuplah Tuhan, 3 tahun kami terpuruk lah. Makanya kita perlu berdoa, supaya Tuhan memulihkan. Ini perlu tobat internasional ini. Tobat internasional ya. Bukan aja tobat nasional, internasional. Karena ini semua terpuruk seluruh dunia. Dan bagi saya ini virus corona ini mempermalukan para ahli di bidang kesehatan. Dia membungkam para ahli. Jadi jangan coba-coba melawan kodrat Tuhan. Karena saya dengar ada negara mau rubah ini matahari panasnya 2 kali. Jangan coba-coba lawan kodrat. Buktinya corona. Jadi isu-isu yang terjadi di belahan dunia menjadi memang kita dalam hal ini benar-benar harus memilah yang mana benar-benar secara logika kita berpikir, secara logika kenyataan yang ada, itu kita harus bisa memfilter apa-apa yang masuk. Karena hari ini kita diterjang dengan industri industri 4.0 yang merupakan industri yang modernisasi yang cukup luar biasa. Siapapun orang bisa memiliki, siapapun orang bisa memosting tanpa memikir sebab dan akibatnya. Nah, memang betul. Itu yang sekarang menjadi sebuah hal tantangan yang luar biasa. Saya tadi malam mengadakan pelatihan kepada anak-anak yang dari gereja tentang bagaimana membentengi kehidupan kita menghadapi arus modernisasi. Dunia itu dalam genggaman sekarang. Di HP ini semua ada di dalam. Mulai dari yang baik, tidak baik, yang kotor, yang bersih ada. Kalau kita tidak mampu menyaring, maka lewat
HP ini, kehidupan masa depan kita bisa hancur. Makanya perlu pembinaan moral bagi anak-anak kita. Bagaimana membentengi dengan moral dan iman. Itu dua hal yang memang sangat bisa, karena sekarang kita tidak bisa menahan arus. Karena medsos ini yang tidak bisa dilawan dengan tindakan nyata, karena dia masif dan tidak nampak secara kasat mata. Baik, jadi tadi kita sudah membahas di sesi pertama tentang opini dari atau prediksi dari Pak Max yang mencapai 100% tentang sebelum, ya. Jadi saya ingatkan lagi kembali. Jadi jangan nanti dikatakan bahwa ya udah sudah pemenangnya sudah ada muncul, bukan gitu. Tapi saya tekankan kembali bahwa prediksi Pak Max ini jauh sebelumnya sudah memprediksi. Walaupun dalam prediksi itu ada perubahan. Namanya prediksi atau opini memang melihat skala peningkatan yang terjadi. Apa isu-isu yang terjadi di masyarakat seperti apa? Apakah gejolak-gejolak bagaimana ini yang menjadi sebuah penguatan untuk mengatakan bahwa seperti inilah analisa saya atau seperti inilah opini saya. Gitu. Oke, terima kasih opini dari Pak Max, sangat luar biasa dalam hal itu. Dan tadi sudah di sesi kedua juga menyampaikan. Ya, saya minum dulu. Silakan Pak Max. Ini namanya kotor. Tahu kotor? Kotor itu apa? Kopi Toraja. Oh, kopi Toraja. Kopi Toraja ditambah susu. Jadi kotor susu namanya. Kotor susu, bukan susunya kotor, tapi kotor itu kopi Toraja. Ditambah susu. Jadi kita sedikit mencair lagi, ya. Jadi baik, sudah disampaikan tadi di sesi pertama, dan di sesi kedua adalah pariwisata merupakan investor dunia. Investasi dunia, ya, merupakan investasi dunia. Saya juga bisa mungkin sedikit menambahkan kenapa dikatakan investasi dunia. Karena negara yang maju, negara yang berkembang, negara yang begitu memiliki sebuah ketenaran atau dalam suatu bentuk apapun dalam negaranya, itu adalah salah satunya adalah pariwisata. Pariwisata itu harus ada objek. Objeknya seperti apa? Baik di pantai, di gunung, dan segala macam yang berhubungan dengan sistem tidak terlepas dari suku, budaya, dan agama. Ini yang harus dikesimbangkan. Nah, kenapa kembali lagi, ya? Ini yang harus perlu satu kenangan bagi saya sendiri, Pak Max. Mohon maaf, ini saya hanya menyampaikan bahwa ketika saya berada di Mataram pada saat itu, pada saat menjadi salah satu reporter bola terwakilan dari Kota Palopo, yaitu Aceh FM, Radio Aceh FM pada saat itu, pada saat masih Gaspah, ya. Mataram ini memiliki beraneka ragam suku, ya, beraneka ragam budaya yang ada di dalamnya. Pariwisatanya sangat luar biasa. Dan saya juga kenapa saya mengatakan mohon maaf ini, ya. Jadi mohon maaf, jadi punya dasar kuat sendiri bahwa di sana di Mataram mengenal Toraja. Sedangkan harus ke Toraja ini banyak yang dilalui. Ya, beberapa daerah-daerah yang banyak dilalui. Sebelum menuju ke Toraja itu banyak dilalui. Sebelum pemekaran Toraja pada saat itu. Jadi banyak hal-hal yang dilalui di Toraja, daerah-daerah, ya, mulai dari Makassar, Parepare, Pindrang, Sidrap, Maros, dan segala macam hingga Kota Palopo. Nah, apakah hanya Toraja yang bisa menjadi perwakilan khususnya di Sulawesi, ya, bahwa dia merupakan ikon terbesar di dunia? Itu tadi saya katakan, ya. Apakah hanya Toraja? Nah, inilah kenapa kita tidak harus mengambil contoh dari tanah Toraja ini begitu mengakar hingga ke seluruh dunia, menjadikan sebuah agenda dalam dunia perjalanan mancanegara atau Nah, sekarang apa target kita di Palopo sendiri? Karena di Palopo ini punya sumber daya alam yang cukup luar biasa, yang harus digali, yang harus dikembangkan, dan memiliki sumber daya manusia yang begitu berkompeten, ya, memiliki sebuah kecerdasan untuk membangun kota kita. Mudah-mudahan ke depan Kota Palopo akan menyamai Toraja khususnya. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Max. Ini pengalaman saya nih waktu pada saat perjalanan, Pak Max. Oke. Ya. Saya ingin dulu mengingatkan kita. Pelangi itu indah tidak? Ya. Pelangi itu indah tidak?
Indah ya? Sangat indah. Kenapa indah? Karena berwarna-warni. Nah itulah hidup Indonesia, unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Itu dulu garis bawahi. Iya. Itulah identitas pariwisata. Jadi Pelangi itu indah karena beraneka ragam. Nah Indonesia itu ada karena itu tadi, karena keragaman. Seandainya tidak ada keanekaragaman, tidak ada Indonesia. Karena Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, ya. Nah, makanya Sumpah Pemuda mengatakan kami satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Bukan satu suku, satu agama, satu adat, tidak. Luar biasa ini Sumpah Pemuda. Oleh karena itu saya katakan, seperti sampaikan tadi di Lombok ya. Nah, jadi kalau saya melihat potensi Palopo ini bisa mengalahkan Toraja, bisa mengalahkan Toraja. Kenapa? Palopo ini adalah kota penyangga dan dia pintu gerbang. Di Sulawesi Selatan ini hanya 2 kota yang memiliki 3 pintu, Makassar dengan Palopo. Palopo memiliki 3 pintu, udara, darat, dan laut. Nah oleh karena itu dengan program Pak Gubernur membuat ring road, jalan lingkar pariwisata dari Buah ke Toraja, harusnya pemerintah kota, pemerintah daerah mengambil satu action bagaimana membuat terobosan-terobosan supaya jalan lingkar pariwisata ini bisa betul-betul maksimal, sehingga itu pariwisata Sulawesi Selatan itu bisa terdistribusi di berbagai daerah. Yang menjadi persoalan adalah kita tidak memiliki sumber daya. Di Indonesia ini kita memiliki natural resources yang paling berlimpah di seluruh dunia. Kekayaan alam kita paling berlimpah di seluruh dunia. Kemudian art and culture resources. Kita memiliki art and culture resources yang melimpah. Dan kemudian sumber daya kita ini yang perlu dipertanyakan. Karena sumber daya ini yang akan menggerakkan 2 resources tadi ini, natural resources dan art and culture resources. Nah, kalau natural resources itu bisa akan habis, tapi art and culture tidak akan habis karena selama orang itu budaya itu masih ada, dia akan hidup. Sulawesi Selatan ini terdiri dari 4 suku: Bugis, Makassar, Toraja, Mandar. Namun sekarang Sulawesi Selatan sudah 3 karena Mandar sudah ke Sulawesi Barat. Palopo tidak ada suku Palopo. Tapi kita lihat mengenai cerita tentang Payung Rilu, Sombarigoa, Mangkau Ribone, Matasak di Sangala. Ini komoditas pariwisata yang akan kita bagaimana kita kemas. Karena Palopo tidak suku Palopo, tapi Palopo terdiri dari 12 anak suku. Coba kalau kita bikin anjungan 12 anak suku di Palopo, di depan istana atau gimana kita desain. Itu betul, sehingga itu nanti ada pentas yang ada di sana, sehingga Palopo ini pintu gerbang utara selatan, daerah interland menuju Toraja. Bagaimana Palopo ini membuat jaring, jaring orang tidak bisa keluar timur sebelum singgah di Palopo. Nah jaring apa itu yang membuat orang berkata begini, jangan dulu kita ke utara deh, kita nginap dulu deh karena ada sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik. Rugi loh. Begitu juga kembali ke selatan. Rugi kalau itu mengindah. Ini sesuatunya ini yang perlu kita bicarakan ke depan bagi calon bupati, sehingga bupati kita, wali kota kita itu betul-betul ada perubahan. Ada perubahan dan Palopo ini, bayangkan Palopo ini. Kapal-kapal persial datang ke Toraja, kita hanya jalur wisata, belum masuk daerah tujuan wisata. Nah, bagaimana membuat sesuatu yang orang membuat tertarik datang? Nah, makanya itu Pak Wali Kota kan ingin Palopo, supaya beliau arah ke Palopo, ayo ke Palopo. Makanya kita minta seluruh instansi, mari kita bicara, bagaimana mendefinisikan perintah Pak Wali Kota supaya ayo konsep buat ayo ke Palopo. Karena Palopo ini pintu gerbangnya utara selatan. Karena ada juga tagline-nya ayo ke Palopo. Terus setelah ayo kita ke Palopo, bagaimana caranya kita ini biar orang yang datang ke Palopo benar-benar nyaman, aman dan benar-benar menikmati suasana kota Palopo itu sendiri. Nah, dengan program yang dibuat oleh pemerintah kota sendiri, dalam hal ini adalah wali kota, dan tentunya itu adalah hal yang cukup luar biasa. Bagaimana kita dengan tagline ayo ke Palopo, ada apa? Kan gitu. Jadi beberapa leading sektor dalam komponen ini kan banyak, bukan hanya pariwisata, bukan hanya perikanan, bukan hanya kelautan, tapi semua sektor itu akan muncul. Nah, mudah-mudahan setelah usai pandemik, mudah-mudahan di 2021 ini dunia pariwisata kembali normal, dunia pendidikan kembali normal, dunia kesehatan dan semua bidang-bidang bisa kembali seperti semula. Dan saya yakin segala sesuatu ada waktunya. Betul. Segala sesuatu ada waktunya. Kita berdoa. Yang penting jangan waktunya untuk melupakan. Jangan terlena dengan ini. Jadi pikiran, ide-ide tetap jalan. Oke, baik. Kita langsung saja. Ini ada pertanyaan, ya. Bagaimana dan selamat sore buat Gugun Rahman ya dan juga Hasbia Bia. Selamat sore buat Anda.
pertanyaannya bagaimana untuk tahun baru di masa pandemi COVID-19 gimana ya? Ya, mungkin menurut Pak Max. Saya kira begini. Ya. Ini kan ada namanya masalah internasional. Dan pemerintah sudah memberikan kita suatu perintah untuk menjaga protokol, patuh pada protokol kesehatan. Betul. Nah, saya kira kita teman-teman sudah bisa mengerti protokol kesehatan seperti apa. Toh, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Artinya kita harus lebih baik menghindari karena kenyataannya sekarang kita bisa lihat apa yang terjadi. Ini COVID-19 ini dia cenderung naik. Jadi kita jangan bagaimana ya menganggap ini sesuatu yang biasa. Karena ini sesuatu yang luar biasa. Karena ini sudah menjadi pandemik seluruh dunia. Betul. Dan seluruh dunia, bahkan di Jerman sekarang sudah mulai lockdown lagi. Dia sudah mulai lockdown lagi. Nah, kita sebelum di lockdown, mari kita patuh supaya tidak menjadi lockdown. Karena itu lebih parah kalau lockdown. Oleh karena itu kepatuhan ini dibutuhkan. Nah, saran saya kepada pemerintah daerah, pemerintah kota, daerah kita yang masih hijau, tolong segera jaga pintu masuk keluar. Kalau ingin bertahun baru yang bagus, kalau Anda punya daerah masih hijau, tolong tegas. Bantu pemerintah untuk menjaga pintu keluar masuk. Betul. Yang di luar kalau bisa jangan dulu masuk. Yang di dalam jangan dulu keluar. Supaya di dalam kita bisa nikmati tahun baru dengan tenang. Betul. Nah, kadang kita mau bersenang-senang, tapi kita tidak patuh pada apa yang pemerintah telah lakukan. Kalau saya itu pemerintah itu wakil Allah, jadi kita harus patuh. Jangan. Jadi ini dilihat kepatuhan dan ketaatan. Itu kuncinya di situ. Jadi saya tekankan kembali atau menambahkan sedikit dari statement dari Pak Max mengenai COVID, ya, bagaimana dihadapi di tahun Natal dan Tahun Baru. Wali Kota sudah mengeluarkan perwal. Dan juga sudah melakukan pertemuan bersama dengan Forkopimda Kota Palopo itu sendiri, mengatakan bahwa di tahun baru sudah tidak ada kegiatan keramaian. Baik itu kegiatan keramaian bercontoh mendirikan tenda. Terus penjual miras agar sudah melakukan kesepakatan bersama dengan Babinsa Bamben Kantipmas untuk tidak berjualan pada saat Natal dan Tahun Baru. Dan di tahun barunya sendiri juga Natal dan Tahun Baru bahwa Kapolres Kota Palopo sudah mengeluarkan statement tidak akan mengeluarkan izin keramaian apapun itu. Jadi Kota Palopo ini mudah-mudahan dengan berbagai instruksi, ya, peraturan wali kota yang sudah dikeluarkan, mudah-mudahan kita sebagai masyarakat Kota Palopo ini khususnya bisa mencerdaskan diri kita sendiri, mencerdaskan teman-teman kita, lingkungan kita, bahwa apa yang dikeluarkan pemerintah Kota Palopo itu sendiri adalah memang terbaik untuk kita sendiri. Bagi warganya, Jadi ingatkan lagi yang dikatakan Pak Max tadi, jangan keluar ke daerah dulu, keluar daerah orang lain, atau yang di luar jangan masuk dulu Kota Palopo. Karena kenapa? Di Kota Palopo agak sedikit signifikan tentang COVID-19 gitu. Karena begini, yang masuk membawa penyakit, yang keluar bawa penyakit. Akhirnya ketemu penyakit dengan penyakit ya, sama merajalela mereka. Nah, ini yang harus. Jadi satu lagi yang saya ingin sampaikan, bahwa sekalipun perwali keluar dengan instruksi Kapolres ada, kita mohon juga kepada aparat keamanan tetap jalan. Karena manusia itu pada dasarnya bandel. Nah yang bandel-bandel ini yang membawa penyakit. Kalau yang taat kan tidak ada masalah. Tapi apakah mereka semua patuh pada perwal dan pada aturan? Nah ini yang menjadi masalah. Tapi melihat hari ini, saya beberapa informasi yang saya himpun bahwa mereka sudah berjalan dan itu jauh sebelumnya sudah sangat luar biasa. Dan kita sebagai warga negara Republik Indonesia dan khususnya warga Kota Palopo, ayo kita dukung tentang warga negara aturan-aturan yang sudah ada. Patuh dan taat Iya. Baik, dan di sini dari Hasbia salam sama Pak Max. Baik, ada pertanyaan dari audiens ini Pak Max ya. Dari Kemal Eden Malinta, gimana pengembangan SDM pariwisata? Langsung saja nih Pak Max. Jadi begini, kalau bicara SDM pariwisata itu di Palopo ini SDM pariwisata boleh saya katakan di bawah 10%. Kenapa? Saya sendiri pelaku pariwisata dan saya lihat sumber daya manusia di sektor pariwisata sangat jauh dari harapan. Padahal Palopo ini adalah kota yang boleh dikatakan, saya katakan tadi, kalau pemerintah kota ke depan mampu
bagaimana seluruh stakeholder di bidang pariwisata duduk bersama membuat suatu konsep bagaimana mengembangkan pariwisata Kota Palopo. Karena Palopo ini adalah miniaturnya Indonesia. Ya. Tidak ada suku yang tidak ada di dalam. Ya. Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Jawa, Bali, Sunda, hampir semua ada di sini. Ya. Nah ini suatu aset yang luar biasa. Ya. Coba kalau kita bikin di depan istana itu semacam anjungan 12 anak suku. Kita desain payung reliu yang betul-betul bagus. Sebelah kanan itu pusat kuliner, sebelah kiri pusat kerajinan dan souvenir. Di tengah itu adalah tempat orang menyaksikan pentas setiap malam. Contoh, malam dibuat di hotel tonight, you can see the live performance in art center atau di istana. Bugis night, besok Makassar night, besok Mandar night, besok Toraja night, besok Bali night dan seterusnya, sehingga orang datang ke Palopo. Jadi semua budaya nanti yang ada di Indonesia orang bisa lihat di Palopo. You can see Bali in Palopo, but you cannot see Bali in Palopo in Bali. Ini bagaimana? You can see Bali in Palopo, but you cannot see Bali in Palopo. Bali apa? Tari-tariannya. Nah itu, sehingga orang ini, ayo ke Palopo. Karena malam hari ada sesuatu. Dan ini nanti konsep ini kalau bisa dibuat, turis akan nginap di Palopo, pagi tur ke Toraja, kemudian sore balik lagi ke Palopo. Kenapa? Something to see at the night. Di Palopo itu no night life, tidak ada kehidupan malam. Turis itu makanya lama tinggal orang di Toraja itu pendek. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada kehidupan malam mengenai pentas seni budaya apa. Nah di Toraja itu saya pernah berdebat dengan satu kepala dinas pariwisata. Saya bilang kamu pergi waktu saya masih ketua perhimpunan hotel dan restoran. Saya bilang begini, kamu di Toraja promosi ke Bali pergi nipu. Kenapa? Kamu bagi promosi tapi tidak ada wadah di mana mereka bisa nikmati. Traditional dance, Toraja dance, apa semua. So where we can see at the night. Tidak ada. Jadi harus ada itu gedung kesenian yang harus tiap malam ada kegiatan. Orang datang ke situ lihat nikmati. Jadi kuncinya pariwisata itu di sana ada something to see, something to eat, something to buy, something to bring. Itu konsep pariwisata. Nah Palopo ini luar biasa. Kalau terjadi bandara internasional nanti, ini peluang bagi kita. Orang akan nginap di Palopo, pagi tur ke Toraja, sore balik lagi. Ini sehingga mereka juga kalau perjalanannya nanti bilang kita nginap di Palopo, hanya berapa menit ke bandara. Ini kenapa kemudahan. Jadi mereka tinggal itu tadi adakah sesuatu yang menarik? Ini menariknya ini yang harus kita bicarakan supaya orang tertarik datang. Sekarang ini jujur saya katakan, turis saja disuruh ke Palopo nginap gratis, belum tentu dia datang. Iya betul. Saya ini pelaku pariwisata dan saya karena sesuatu yang menarik orang akan mencari. Kalau menarik orang cari. Jadi kunci pariwisata apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Itu. Baik. Yang dikatakan tadi Pak Mek sangat jelas ya, sangat beberapa yang dikatakan tadi. Pariwisata itu bagaimana caranya untuk melihat ya. Saya datang untuk melihat, saya datang untuk berkunjung dan saya ingin tinggal dan saya ingin makan dan saya ingin menikmati. Nah inilah dan ini yang membuat kita bagaimana dengan suasana yang ada kita kunjungi itu menjadi betah. Jangan kita begitu datang belum sampai tujuan baru melihat dari kejauhan sudah pengen pulang, gitu. Ya, Jadi yang paling penting di sini, ketika mereka berkunjung mereka pengen kembali lagi. Ada namanya repeat business. Ya, pengulangan pengunjung. Oleh karena itu kunjungan pertama sangat menentukan kunjungan berikutnya. Nah, ini harus dimiliki oleh pemerintah daerah kota bagaimana mengemas pariwisata. Baik. Dan saya lanjut lagi satu lagi. Kebetulan saya tertarik dengan pariwisata dan saya pelaku. Saya ingin nanti ke depan, saya sudah bicara dengan Pak Prof Nurdin, Gubernur. Kalau bisa kita bikin namanya Lovely Sulawesi. Lovely Sulawesi. Kalau di Toraja ada Lovely Desember, tapi kita bikin Lovely Sulawesi. Karena apa? Lovely Desember di Toraja tidak mampu mengangkat seluruh potensi pariwisata Sulawesi Selatan. Tapi kalau Lovely Sulawesi Selatan ini akan mengakomodir seluruh seni budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, Lovely Sulawesi ini kita bikin dalam satu kalender event. Contoh, tahun depan mungkin di Palopo. Di mana semua dinas pariwisata Sulawesi Selatan itu membuat suatu program yang menarik tentang seni budaya mereka. Nah, mereka ketika kita buat di Palopo mereka masuk dengan seluruh atribut mereka. Contoh, Palopo dari Goa akan turun. Kerajaan Goa akan turun dengan seluruh atribut ke
ke kerajaannya. Dan ini dibuat kalender event. Jadi jauh sebelumnya kita buatkan kalender, tinggal orang-orang di Eropa, Amerika dan di seluruh dunia akan melihat, oh kita ke Palopo dulu, ada event yang menarik. Habis Palopo baru kita ke Bali. Nah kalau dia ke Palopo dulu, kantongnya masih tebal. Dan dia belum tahu nilai rupiah. Karena kalau dia sudah ke Bali, dia sudah tahu nilai rupiah. Jadi beda 1.000 saja sudah dia nggak mahal. Karena $1 itu 14.000. Makanya sebaiknya berjual dalam dolar. Ya, kalau kita jual $100 dengan 800.000, 800.000 dengan $100. Ini baru bicara 100. Ini sudah ribuan. Mana lebih mahal $100 dengan 800.000 rupiah? Lebih mahal $100 kan? Betul. Nah ini psikologi menjual itu. Jadi ada wacana atau ide dari Pomex bahwa bagaimana nanti ke depan itu bukan hanya Lovely Desember itu yang ada di Toraja, tetapi bagaimana kita juga membangun Lovely Desember itu yang ada di Sulawesi. Jadi Lovely Sulawesi ini beberapa daerah yang akan menyelenggarakan dengan mungkin aturan-aturan main. Contoh Lovely Sulawesi diarahkan di Palopo. Akhirnya orang akan ke Toraja juga. Iya, betul. Distribusinya, jadi Lovely Sulawesi akan mendistribusikan pariwisata itu kemana? Sehingga apa? Secara tidak langsung lewat Lovely Sulawesi itu, kita mempromosikan, oh ternyata Sulawesi itu ini loh. Iya, betul. Jadi beberapa daerah yang ada di Tanah Luwu ini, dan Tanah Toraja ini bisa terakomodir. Iya, contoh kalau Lovely Sulawesi di Palopo ini, semua kuliner Sulawesi Selatan ada. Ada namanya pameran kuliner, di mana semua orang menikmati semua jenis makanan khas Sulawesi Selatan. Begitu juga pentas seni budaya tiap malam ada. Bugis Night, Goa, Bone itulah yang pentaskan. Sila orang betul-betul melihat, this is really South Sulawesi. Not only Toraja. Good. Dan very good. That's very very good. That's very very good. Thank you. Pak Max ya. Tadi dikatakan dari pertanyaan dari Kemal Eden Malinta bahwa gimana pengembangan SDM pariwisata itu masih mencapai 10%. Mungkin juga akan mempengaruhi beberapa, kenapa dikatakan 10% di hari ini, saat ini. Karena mewakili bahwa masa pandemi ini memang semua orang susah untuk bergerak. Walaupun mungkin sudah ada program-program yang seperti apa pada sumber daya manusianya itu sendiri, bahwa tidak terlepas bahwa pemerintah juga ingin berbuat. Khususnya kita yang ada di daerah Kota Palopo, pemerintah ingin berbuat untuk dunia sektor pariwisata. Cuma karena persoalan ada kendala, Saya ingin tekankan saya berterima kasih sama Haji Eden ini teman saya ini, dan dia sudah mulai bagaimana pengembangan sumber daya manusia khususnya di kemaritiman bagus. Saya pernah berbicara tentang pariwisata Palopo. Memang apapun itu seperti Ahok katakan, jadi pengusaha sukses tidak bisa membantu orang, tapi menjadi pengusaha bisa membantu orang dari kebijakan. Oleh karena itu pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, dia bagaimana memfasilitasi seluruh stakeholder di bidang pariwisata, seluruh stakeholder di bidang pendidikan. Karena Palopo ini memiliki beberapa dimensi. Contoh, dunia pendidikan. Perguruan tinggi terbesar di Sulawesi Selatan kedua Palopo. Nah, saya pernah berdiskusi dengan orang bilang begini, orang Palopo ini kota pendidikan. Saya bilang begini, sorry dulu. Saya tidak melihat sebagai kota pendidikan. Kita lihat dari outcome-nya, bukan output-nya. Memang berhasil mencetak sarjana, tapi yang kita lihat outcome-nya. Ini kota pendidikan yang betul-betul diminati kalau ada outcome-nya. Contoh, orang kuliah. Seberapa banyak yang tamat terserap di lapangan. Kalau itu bisa terjadi, maka orang akan masuk sekolah di Palopo. Kenapa? Tamatan ini terserap. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh di bidang akademisi. Bagaimana orang ketika kuliah ada kerjasama dengan luar negeri barangkali. Kalau tamat bisa disalurkan ke sini dengan kriteria dan suatu standar gimana. Sehingga jangan hanya sekedar mengejar bagaimana orang tamatan sudah sekian, tapi berapa banyak yang terserap. Ini yang outcome yang kita tidak pikir di situ. Sehingga kalau Palopo ini menjadi kota pendidikan, ada sesuatu yang mereka lihat bahwa, rugi kalau kita tidak sekolah sana. Katakan terbukti tamatan ini rata-rata terserap. Nah ini yang harus dipikirkan oleh dunia pendidikan. Baik. Terima kasih atas penambahan statement dari Pak Max tentang pertanyaan dari Kemal Eden Malinta. Baik, kita masuk kepada session terakhir. Session terakhir ini sangat sangat begini sedikit. Kodenya gimana ya? Kode-kodenya agak sedikit gini lah ya. Jadi
Saya akan jadi buat jangan ada yang merasa mungkin ada kepo ya yang zaman hari ini ya. Hilangkan dulu rasa keponya, hilangkan dulu rasa ini opini ya, opini atau prediksi ya. Siapapun dimanapun orang selama dia menjadi warga negara Republik Indonesia boleh bebas untuk mengeluarkan opini dengan dasar-dasar yang kuat ataupun memiliki landasan yang kuat, bukan hanya sekedar opini. Sesi yang ketiga adalah siapakah calon figur calon wali kota Palopo ke depan. Ini kira-kira menurut ya ini akan mulai panas gitu loh. Karena saya melihat ya beberapa terungkap secara baik itu status di media sosial, di WA maupun di grup ya. Dan mungkin juga ada gerilya yang kini sudah mulai bermunculan ya, sudah mengangkat amunisi, sudah mengangkat semua peralatan perlengkapan untuk maju pada, mohon maaf ini, jadi bukan kita untuk mendahului, tetapi ini sudah bukan lagi hal yang tidak bisa disembunyikan karena beberapa sudah di medsos ini sudah muncul gitu. Nah, mesinnya masih setengah-setengah panas gitu ya. baru dibunyikan, belum jalan gitu ya. Oke, tapi menurut Pak Max sendiri, menurut pandangan Pak Max di session ketiga ini, siapakah figur di calon wali kota Palopo? Oke, menarik sekali. Ya. Menarik sekali. Saya sedang politik sekarang. Sedang politik. Saya ingin tekankan bahwa outcome atau output dari berpolitik itu ditentukan oleh pemilih, bukan calon kepala daerah. Iya. Bagi saya kepala daerah itu bukan urusan. Iya. Karena kalau kita betul-betul jadi pemilih yang cerdas, hasilnya pun akan cerdas. Iya. Karena begini, pemilih itu ada 3 macam. Iya. Nah, pemilih itu 3 macam, yaitu pemilih emosional, pemilih cerdas, dan pemilih pragmatis. Iya. Nah, kalau kita bisa mengidentifikasi 3 tipe pemilih ini dan kita bisa masuk ke semua 3 segmen itu, maka kita akan jadi pemenang. Ya. Contoh, pemilih pragmatis. Ya. Waktu saya tim suksesnya Prof. Nurdin, saya jalan ke Makassar. Ya. Saya naik taksi, saya tanya supir taksi. Udah mulai cerdas mereka. Ya. Supir taksi dari Goa bilang gini, itu loh Pak, itu ya. Bilang apa itu ya dari Banteng. Oh, Prof. Nurdin. Kenapa? Ya. Oh, itu Pak ini. Ya. Wow. Nah, padahal dia orang Goa. Saya bilang kenapa tidak pilih ini? Ya. Enggak usah saya lanjut. Nah, kemudian saya naik beca. Itu sudah masuk pemilih cerdas, bukan emosional, suku, agama, dan pertemanan. Nah, Deng beca saya tanya, Deng, kira-kira siapa kita pilih nanti nih? Beberapa Deng beca saya tanya sama semua bilang, Pak, siapapun jadi gubernur begini-begini ditonji hidup kami kok dong. Jadi siapa yang kasih uang ya itu kami pilih. Ya itu pemilih pragmatis dan itu logis, masuk akal itu. Karena kebijakan dibilang beca itu mungkin membuat mereka tidak ada yang beca lagi. Tapi kalau taksi pasti dibutuh terus. Betul. Karena dia memang angkutan yang eksekutif. Nah, itu tadi saya katakan. Jadi berbicara tentang Palopo ke depan, sebenarnya masih jauh ini. Tapi mesin politik secara tidak langsung kampanye-kampanye figur sudah mulai. Dan itu normal. Sudah mulai. Yang penting kan jangan kepo ya. Terus terang saja begini. Jangan ada dusta di antara kita lah. Mari kita terbuka. Karena keterbukaan itu membuat orang transparan. Jadi begini. Kalau orang tidak transparan, itu ada intuisi di dalam dirinya untuk mau korupsi. Itu penting. Kalau tidak mau transparan, berarti ada intuisi dalam dirinya untuk mau menyeleweng atau korupsi. Jadi perlu terbuka sekarang. Nah, mengenai calon wali kota ke depan kan sudah berapa figur yang muncul, tapi belum terserang. Tapi kalau saya secara pribadi ini tidak berdosa kita berpendapat. Jangan ada tendensius di sana. Kalau saya melihat sekarang sudah ada beberapa figur dan figur ini adalah figur yang boleh dikatakan punya pendukung. Tapi bagi saya bukan soal pendukung, tapi kita harus punya kriteria tentang memilih wali kota ke depan. Palopo ini yang dibutuh apa? Apa keunggulan kota Palopo? Apa kelebihan kota Palopo? Apa yang kita miliki? Nah, sehingga nanti pemimpin itu tahu apa yang dimiliki Palopo, apa yang dibutuhkan,
apa yang rusak, bagaimana memperbaikinya, itu. Apa yang dibutuh, bagaimana membuat itu Palopo lebih bagus. Karena Palopo ini adalah kota yang strategis di Sulawesi Selatan, berada di jantungnya Sulawesi. Khususnya di sektor pariwisata, bagaimana, saya pernah kerja di Agro sebagai konsultan dan JM. Saya 5 kali pertemuan regional di sana, Sulawesi Utara, Tengah, Tenggara, Selatan, Barat. Karena Palopo ini tengah Sulawesi. Betul. Apalagi kalau bandara internasional sudah ada, pertemuan regional dan internasional akan nasional internasional bisa di Palopo. Ketika mereka pertemuan secara regional, seperti saya di Said Makassar dulu ada namanya pertemuan 16 negara di bidang maritim. Bisa dibuat di sini nanti sehingga orang tur ke Toraja, ke Manado dekat, ke Lombok juga bisa. Jadi pintu gerbang ini makanya dibutuh pemimpin yang mampu melihat visioner dan betul-betul visinya jelas, misinya nyata. Oke. Yang dia jabarkan dalam misi itu. Jadi identifikasi dulu potensi Palopo. Dan kita rakyat ini yang menentukan siapa kita pilih, baru kita bisa lihat ada prime mover kita yang mendorong kita orang memilih, sehingga ketika ada debat nanti yang diperdebatkan itu adalah visi dan misi mereka. Ini dia apa namanya berbanding lurus nggak dengan debat itu. Jadi debat itu bukan semacam pidato linear. Jadi debat itu adalah apa namanya pertarungan mengenai ide atau gagasan. Baik. Menurut Pak Mek sendiri, jujur saya katakan saat ini yang sudah memuka, yang terlalu sudah boleh dikata terang-terangan dan tidak. Kalau saya membaca sudah siap dia. Untuk sementara yang kuat ini adalah FKJ. Kalau saya, iya. Kalau saya, jadi kita bicara tentang fakta ya. Perjelas dulu. FKJ ini maksudnya Farid Qasim Judas atau FKJ lain? Gitu. Asa aja kamu tidak tahu. Memangnya ada berapa FKJ di Palopo ini? Artinya untuk sementara. Artinya untuk mempertegas mempertegas atau meyakinkan pemirsa yang ada di rumah, ya. FKJ yang dimaksud ini Farid Qasim Judas atau FKJ lain? Gitu. Jangan sampai ada juga nama yang sama, atau tagline yang sama. Saya boleh adukan bahwa FKJ itu ya Farid Qasim Judas, karena dia yang saya sudah jelas ya Farid Qasim Judas. Ya, karena sudah banyak temannya yang menyampaikan ke saya beliau ini. Dan itu nggak ada masalah, itu normal. Normal. Nah, ada beberapa lawan-lawannya juga yang kita baca lewat koran toh. Ya, kalau yang lain ini selain FKJ kan sudah pasti ada yang muncul. Ya, ada banyak. Jadi bagi saya kan kita bisa berpendapat ini. Betul. Ke depan ini saya katakan politik itu cair. Dinamis sekali dia. Ini hari ini, besok ini. Jadi perlu pertarungan ide dan atau gagasan ke depan yang membuat orang bisa berubah. Pindah ini. Jadi ini tergantung dari tim suksesnya yang menentukan bagaimana dia mengolah isu-isu dan bisa ide-ide dan gagasan. Jadi tim sukses itu kadang begini. Bicaranya bagus tapi kerjanya tidak ada. Sosialisasi tidak ada. Nah ini jangan banyak bicara di kantor gitu ini tapi tidak. Saya dulu waktu saya Prof Nurdin waktu pemilihan saya masuk ke TPS. Di situ tidak ada saksi. Saya telepon korcamnya, koordinator kecamatan. Berlagak bahwa saya ada di rumah. Ada saksi di sana, ada ada Pak ada. Betul gak ada? Iya. Coba cek barangkali tidak ada. Padahal saya ada di situ. Tidak ada, baru dia datang malu. Jadi makanya Palopo wajar menang. Lurahnya Palopo menang Prof Nurdin. Dan terima kasih juga buat untuk masyarakat Kota Palopo ini yang sudah memenangkan Nurdin Abdullah ya. Dan tentunya tidak terlepas dari para tim-tim suksesnya tentunya. Baik, tadi sudah karena waktu juga yang membatasi kita di kesempatan di sore hari ini sudah pukul 5:30. Jadi lewat. Ini saya katakan kenapa yang sebelum kita mengakhiri, tunggu dulu Pak Max ya. Sebelum kita mengakhiri tadi ada beberapa section nih. Jadi kita kembali lagi section pertama tadi bagaimana opini Pak Max atau prediksi Pak Max tentang sebelum Pilkada Timur, Utara, Toraja dan Tanah Toraja. Dan juga tentang pariwisata investasi dunia. Dan yang ketiga sessionnya adalah figur calon wali kota Palopo ke depan, dan Pak Max sendiri sudah menyatakan bahwa calonnya yang dinyatakan saat ini adalah ini yang paling terkuat. Dan dari 3 session ini dan nanti kita akan kupas kira-kira yang mana nanti akan lebih penasaran ya karena masa ini masih regulasinya masih masih panjang ya. Dari 3 session ini
Apa yang bisa kita simpulkan Pak Max? Jadi ini kan baru namanya prediksi. Sama dengan prediksi saya itu berubah dari waktu ke waktu karena ada beberapa hal yang mempengaruhi pemilih itu. Kalau saya ada faktor X. Faktor X itu 2, X1 dan X2. X2 ini adalah uang. Kemudian X1 itu tadi. Bukan, isi dompet kan uang. Jadi X1 itu uang. Jadi ada orang yang katakan begini sama Pak Max, ternyata keuangan itu maha kuasa. Saya bilang, jangan dulu. Di politik itu kayaknya keuangan itu maha kuasa. Saya bilang, jangan dulu. Itu pemikiran Anda yang terlalu pragmatis. Memang kita butuh uang. Segala sesuatu dibeli dengan uang. Tapi bukan uang segalanya. Betapa banyak orang pintar karena uang. Tapi tidak sedikit yang gila, bahkan bodoh, mati konyol karena uang. Jadi bagaimana cerdas menggunakan uang itu lebih penting. Ya kan? Jadi jangan kita dibodoh-bodohi uang. Jadi kembali lagi saya katakan begini. Harus jadi pemilih cerdas. Saya selalu bilang walaupun saudara saya, bahkan bapak saya, kalau ada yang lebih baik dari itu saya tidak pilih. Tapi di depan bapak saya bilang saya tidak pilih. Tapi di luar saya katakan ini loh. Karena ini menyangkut tentang kehidupan jangka panjang dan orang banyak. Kalau kepentingan orang banyak yang diperjuangkan, maka kepentingan kita udah di dalam. Itu dulu lah. Itu yang perlu diingatkan ya. Baik. Terima kasih atas kesempatan di sore hari ini Pak Max yang sudah hadir di tempat kami dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Jadi ini akan akan terjadi dinamikanya bagaimana ke depan. Peta politik akan elastis sekali. Jadi oleh karena itu tim sukses harus betul-betul cerdas juga. Dan walaupun saya dikatakan dari Pak Max bahwa ada beberapa poin-poin di sini tergantung nanti bagaimana mengimplementasikan. Tapi di menyambut hari Natal dan Tahun Baru, apapun yang disampaikan oleh pemerintah Kota Palopo sendiri kepada warga kita itu hanya untuk kepentingan kita bersama. Dari semua aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palopo maupun juga ada instruksi-instruksi itu hanya demi kedisiplinan, keselamatan, kesejahteraan Kota Palopo itu sendiri. Terima kasih Bapak Wali Kota. Saya tutup satu. Silakan. Kita memilih calon pemimpin yang jangan pemimpin yang inflasi, kebohongan atau defisit kejujuran. Itu. Iya. Baik, dari pesan dari Pak Max mudah-mudahan bisa bermakna buat untuk kita semua. Namun karena kita dalam waktu dekat akan menyambut hari Natal dan Tahun Baru, jadi diharapkan kepada seluruh masyarakat atau warga Kota Palopo apa yang dihimbaukan oleh pemerintah Kota Palopo itu sendiri agar kita sama-sama menaati agar signifikan kasus COVID-19 itu bisa turun drastis atau sudah hilang sama sekali dan kembali kepada zona hijau itu sendiri. Tergantung masyarakatnya. Kesadaran ya. Kalau masyarakat patuh pada aturan pemerintah dan protokol kesehatan saya kira corona akan pulang sendiri rupanya. Dengan menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Dan apapun yang sudah diberikan himbauan kepada pemerintah Kota Palopo untuk masyarakat ataupun juga warga Kota Palopo ini, mari sama-sama kita lakukan, mari kita sama-sama laksanakan dengan kesadaran kita masing-masing ya. Dengan saya Bang Yoga yang bertugas dan narasumber saya ada Pak Max ya. Makasih. Terima kasih atas kehadirannya dan juga beberapa kru dan kameramen ada Andri pada hari ini. Terima kasih. Ada juga Hikmah dan Indonesia hebat. Saya Bang Yoga mengucapkan selamat Natal, menyambut Natal dan Tahun Baru ya. Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Sehat selalu buat kita semuanya. Damai, Indonesia sehat. Sukses selalu ya. Dan mudah-mudahan diharapkan di 2021 kita kembali normal. Amin. Dengan segala aktivitas. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sayonara. Salam damai.